Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini dengan NPM 24042010041. Di sini saya sebagai CEO dari produk kami, yaitu Plastic Cuties. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami yang bertema analisis kelanjutan usaha dari limbah tutup botol plastik. Pertama-tama, kita memiliki isu sampah plastik saat ini itu sudah menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, kami mencoba cari solusi kreatif untuk mengurangi limbah plastik, terutama dari tutup botol plastik bekas, dan mengubahnya menjadi produk yang bernilai guna. Di slide ini, kami memiliki konteks dan bukti nyata. Untuk memperkuat analisis kami, menampilkan dari data UNEP tahun 2022 yang menyebutkan bahwa hanya 9% sampah plastik di dunia yang berhasil didaur ulang. Artinya, sebagian besar plastik masih berakhir di tempat pembuangan akhir, laut atau terbakar, yang justru menimbulkan polusi baru. Dari fakta ini, kami semakin yakin bahwa penting sekali meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan daur ulang dengan cara sederhana seperti memanfaatkan tutup botol bekas. Kita sudah ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Di slide selanjutnya yaitu analisis masalah mendalam. Dari hasil analisis kami, ada beberapa pihak atau stakeholders yang terpengaruh oleh manusia. Pertama-tama, masyarakat umum dan lingkungan sekitar, karena mereka langsung merasakan dampak dari pencemaran plastik. Yang kedua, ekosistem dan hewan yang seringkali menjadi korban akibat tertelan atau terperangkap oleh plastik. Terus yang ketiga, pemerintah dan penyedia layanan kebersihan yang terbebani dalam pengolahan tumpukan sampah. Dan terakhir, pelaku industri kreatif yang sebenarnya bisa kehilangan peluang usaha apabila limbah ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Lalu dampaknya, tumpukan tutup botol plastik ini tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga membahayakan ekosistem dan menambah beban sampah yang sulit terurai. Penyebab utamanya yaitu dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang penting daur ulang, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah plastik, serta budaya penggunaan plastik sekali pakai yang masih tinggi. Lalu, sebagai hubungan dengan anggota kelompok kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kami membuat produk kreatif dari tutup botol plastik bekas, misalnya gantungan kunci, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan. Selain membantu mengurangi sampah, kami juga bisa menambah nilai ekonomi dari bahan tersebut. Dari analisis yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa sampah tutup botol plastik adalah masalah nyata yang perlu kita tangani bersama. Melalui kreativitas dan inovasi, kita bisa mengubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai jual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang solusi masalah. Permasalahan utama yang ingin kami tangani adalah banyaknya
sampah tutup botol plastik yang dibuang begitu saja tanpa diolah kembali atau didaur ulang. Padahal jika sampah tutup botol plastik dikumpulkan menjadi satu dan diolah, maka barang kecil tersebut akan memiliki sesuatu yang bernilai. Dari situ, kami menghadirkan solusi berupa recycling project yang fokus pada pembuatan aksesoris kreatif seperti bag charm dan keychain. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi juga simbol kepedulian kita terhadap lingkungan. Prosesnya melibatkan pengumpulan tutup botol plastik menjadi satu, lalu dibersihkan. Setelah itu dilakukannya pengelompokan berupa warna-warna tertentu yang sudah ditentukan, lalu pencetakan ulang dengan desain yang unik dan menarik. Dari desain tersebut juga nantinya kita akan membuka dengan kostum dari konsumen sendiri seperti apa mau bag charm dan keychain yang sudah dibeli. Melalui cara ini kami membantu mengurangi limbah sampah tutup botol plastik sekaligus memberikan peluang bagi para ekonomi kreatif lokal. Selain itu, produk kami jual dengan harga yang kompetitif dan terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Jadi lewat ide sederhana kami ingin menunjukkan bahwa dari ide kecil kami dapat menjadi solusi nyata untuk masalah lingkungan kita. Produk pasti hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu atau yang bisa disebut dengan jobs to be done. Nah, produk kami memiliki 3 nilai utama yang kita berikan kepada konsumen. Nah, yang pertama, kami ingin membantu konsumen dengan menunjukkan bahwa bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan melalui pilihan produk yang mereka gunakan. Membeli aksesoris dari bahan daur ulang, konsumen bisa merasa bangga karena telah berperan dalam pengurangan limbah tutup botol plastik. Yang kedua, produk kami memiliki nilai estetik dan personal. Setiap aksesoris yang sudah dibeli dapat dikustomisasi sesuai permintaan konsumen, seperti dengan menambahkan nama ataupun pemilihan warna. Jadi, produk ini tidak hanya ramah lingkungan saja, tetapi juga dapat menggambarkan karakter dan keunikan masing-masing dari pengguna. Dan yang ketiga, kami mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung produk lokal yang homemade atau biasa dikenal sebagai buatan rumah atau buatan sendiri. Dengan membeli produk kami tentunya dapat membantu pengrajin lokal, memperkuat ekonomi kreatif, serta menjaga lingkungan bumi kita dari sampah tentunya. Intinya produk kami bukan hanya aksesoris saja, tetapi juga bentuk ekspresi dari diri kita dan gaya hidup yang berkelanjutan.
Dalam merancang strategi bisnis, kami melakukan segmentasi pasar dengan model TAM, SAM, dan SOM. Yang pertama adalah total addressable market yang bisa disebut dengan TAM, yaitu keseluruhan potensi pasar yang bisa dijangkau secara luas. Berdasarkan data BPS tahun terbaru, yaitu tahun 2024, Indonesia memiliki sekitar 283,5 juta penduduk. Itu artinya potensi pasar untuk produk kreatif berbasis daur ulang sangatlah besar. Selanjutnya ada serviceable available market yang bisa disebut dengan SAM. Artinya yaitu bagian pasar yang realistis yang dapat kami layani. Fokus kami di wilayah Jawa Timur dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, di mana kesadaran terhadap produk ramah lingkungan mulai meningkat, khususnya di kota Malang dan Surabaya. Yang terakhir yaitu serviceable obtainable market yang biasa disebut dengan SOM. Artinya yaitu target pasar awal yang paling mungkin kami capai. Kami memilih mahasiswa di kota Surabaya sekitar 34.000 orang karena mereka merupakan kelompok yang paling aktif dalam kampanye lingkungan, meliputi tren gaya hidup hijau, dan memiliki minat yang tinggi terhadap produk kreatif dan personal. Dengan fokus segmentasi ini, strategi pemasaran kami dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Untuk memastikan produk kami relevan, kami membuat customer persona atau biasa disebut dengan gambaran karakter target pengguna. Yang pertama adalah sasaran utama. Sasaran utama kami mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun yang peduli terhadap lingkungan dan suka mengoleksi aksesoris seperti keychain atau bag charm. Mereka biasanya aktif di media sosial dan senang menunjukkan bahwa mereka penyuka produk lucu tetapi juga kreatif. Sementara itu, target sasaran sekunder kami umurnya itu bisa dibilang mirip, tetapi fokusnya lebih ke aspek fashion dan ekspresi diri. Mungkin tidak terlalu aktif di media sosial terhadap kampanye lingkungan, tapi tertarik membeli produk ini karena desainnya itu sangatlah estetik, lucu, dan juga bisa dikustomisasi sesuai seperti yang dimau itu seperti apa. Kami sangat percaya dua persona ini sama-sama penting karena lewat mereka produk kami bisa dikenal lebih luas dari kalangan aktivis lingkungan hingga mahasiswa yang ingin tampil gaya namun tetap berkontribusi terhadap perubahan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan terkait identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing bertujuan untuk mengetahui posisi pasar, menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing, menentukan strategi pemasaran, mengantisipasi langkah
pesaing dan meningkatkan daya saing produk. Nah, di sini kami memiliki 5 pesaing, yang dimana dua pesaing itu sama menggunakan eco-friendly, dan yang 3 sama di bagian gantungan kunci, namun tidak dalam bahan yang sama. Yang pertama ada Primal Living. Nah, Primal Living di sini dia menjual keychain dengan aksesoris yang berbahan dasar dari sampah botol plastik atau tutup botol plastik. Di sini ia memberikan harga Rp28.000 pada produknya. Kemudian ia memiliki memasarkan produknya pada channel seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, YouTube, dan Instagram. Kemudian dari aspek packagingnya, dia yang pure tidak menggunakan plastik, dia menggunakan paper wrap dan kardus. Kemudian di aspek bentuk ini Primal Living cukup beragam dan beragam variatif ya. Ada bentuk lumba-lumba, love, penguin, huruf, dan lingkaran. Di sini Primal Living memiliki rating 5.5 ya. 5.0 berarti 5 itu sempurna. Kalau teman-teman tahu di bagian Shopee itu ada rating toko. Lalu yang kedua ada Jogja Life Cycle. Di sini Jogja Life Cycle itu juga jualan seperti keychain atau big charm berbahan dasar dari sampah botol plastik atau tutup botol plastik yang diolah. Di sini Jogja Life Cycle memiliki mematok harga di Rp18.000, lebih rendah dari yang Primal Living tadi. Kemudian channel untuk memasarkan produknya ada pada TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Lalu untuk pada aspek packaging, ia menggunakan box kardus tanpa plastik juga. Kemudian untuk aspek bentuknya, dia menjual gantungan custom ya, seperti hewan laut dan manik-manik atau beads. Jadi manik-maniknya itu berasal dari olahan sampah plastik, botol plastik itu tadi. Kemudian di sini Jogja Life Cycle memiliki ranting di 4.8, menyentuh sempurna ya. Kemudian di sini ada Kyopia aksesoris. Kyopia aksesoris ini dia keychainnya tidak berbahan dasar dari plastik, jadi seperti plastik sintetis gitu, yang bisa dibilang tidak dari daur ulang. Dia mematok harga di Rp16.000, lebih rendah dari Primal Living ataupun Jogja Life Cycle tadi. Ia memiliki channel di Shopee untuk memasarkan produknya, dan pada aspek packagingnya ia menggunakan zipper plastik ringkas, tapi tidak menggunakan seperti bahan kardus sebelumnya ya. Kemudian dalam aspek bentuk, Kyopia ini memiliki gelang ya, gantungan dan gelang dari manik-manik, sama dari manik-manik juga, cuman akan tapi bukan daur ulang ya. Nah, kemudian dalam aspek rating, ia memiliki rating di 5.0, jadi 5 sempurna ya teman-teman. Kemudian ada bunga Redin.
Nah, bunga redin ini sama, dia gantungan kunci, namun tidak dari bahannya itu tidak dari daur ulang. Lalu dia mematok harga di Rp10.000, lebih rendah lagi dari produk-produk sebelumnya ya. Dia memasarkan produknya pada Shopee. Kemudian aspek packagingnya, dia menggunakan bubble wrap, dan bentuknya yaitu gantungan kunci dengan tali makram. Lalu rating yang didapatkan untuk tokonya ada 4.7. Lalu selanjutnya itu ada Glenna Radio. Dia ini gantungan kunci dengan charm seperti bulu yang fluffy itu. Dia mematok harga di 16.000, sama seperti Kyopia aksesoris. Kemudian dia memasarkan produknya pada Shopee. Lalu kemudian packaging, untuk aspek packaging ini dia menggunakan zipper plastik, hologram, dan box kardus. Jadi dia ada packaging sekundernya gitu. Zipper plastik sebagai primer, kardus box sebagai sekunder. Kemudian pada aspek bentuk, gantungan kunci ini itu seperti yang saya katakan sebelumnya, dia gantungan kunci pada umumnya, namun memiliki keunggulan di charm fluffy-nya tadi. Kemudian ratingnya ada 4/9, menyentuh sempurna ya. Beralih ke prototype. Nah, di sini kami memiliki prototype dan keunggulan produk seperti pada gambar di atas. Prototype ini merupakan gambaran awal atau rancangan awal gantungan kunci kreatif ramah lingkungan dari tutup botol plastik bekas. Nah, pada prototype ini ada 2 desain untuk rancangan awal, yaitu gantungan yang bisa dikustomisasi dengan nama. Kemudian desain yang kedua yaitu dengan lonceng mini serta tali makram. Keduanya ini tentu menonjolkan konsep yang eco-friendly dan sebagai bentuk inovasi dalam mengubah limbah plastik menjadi aksesoris estetik dan bernilai guna, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan melalui karya yang kreatif. Selanjutnya ada sales plan dan marketing. Sebelumnya di sini ada logo kami yang memiliki warna pink, hijau, dan putih pada bagian gelincinya ya. Nah, di sini kenapa kami memilih pink dan hijau? Karena pink itu memiliki kesan dari namanya, yaitu plastic curious, terkesan lucu. Lalu kami menggunakan warna hijau karena kami menggunakan tag eco-friendly. Jadi eco-friendly itu familiar dengan warna hijau, seperti itu. Lanjut di sales plan kami membuat keychain dan bag charm ramah lingkungan dari tutup botol plastik bekas. Tentu produk ini tuh handmade, unik, dan bisa dikustomisasi. Itu keunggulannya. Cocok untuk anak muda yang peduli lingkungan. Lalu, kami memfokuskan penjualan dilakukan secara online di media sosial dan offline itu seperti di event-event kampus. Lalu kami mematok harga mulai dari Rp15.000. Lalu promosi dilakukan lewat media sosial dan workshop edukatif. Produk ini mengusung misi daur ulang, kreatif sekaligus mendukung gaya yang stylish. Selanjutnya pada aspek marketing, strategi marketing kami fokuskan pada media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten edukatif, video proses pembuatan, serta cerita di balik bagaimana produk daur ulang kami itu terbuat atau terbentuk.
Kami juga bekerja sama dengan influencer mikro yang peduli lingkungan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kami menawarkan promo bundling dan diskon secara grosir untuk event atau komunitas. Nah, sedang pemasaran online, kami ikut serta dalam bazar UMKM dan mengadakan workshop daur ulang di sekolah atau sebuah komunitas gitu ya. Nah, pesan utama kami adalah bahwa gaya hidup itu ramah lingkungan itu bisa dimulai dari hal sederhana gitu, dan gak perlu takut untuk ketinggalan zaman tuh enggak. Justru dengan keadaan bumi saat ini, menggunakan keseharian kita untuk sustainability itu untuk eco-friendly dan fokus kepada sustainability itu merupakan poin plus. Baik, selanjutnya ada pada meet our team. Jadi dalam bisnis ini itu ada 3 anggota yang bekerja atau berkontribusi pada bisnis ini. Yang pertama yaitu Alia Nuraini sebagai CEO kami. CEO pada bisnis kami itu memiliki tugas sebagai pengambil keputusan, lalu memimpin dan mengawasi kinerja bisnis dan tim lainnya. Kemudian menentukan arah bisnis ini akan berjalan kemana bisnis Plastic Q di sini. Lalu juga memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis, mulai dari keuangan, marketing, lalu pada penyusunan perencanaan pun juga diawasi oleh CEO. Kemudian selanjutnya ada CFO, yaitu Chief Financial atau tim keuangan, yaitu memiliki tugas sebagai pengelola keuangan pada bisnis Plastic Q di sini, lalu menyusun laporan keuangan dan mengontrol efisiensi biaya tentunya ya, agar tetap sesuai rencana seperti itu. Lalu selanjutnya ada CMO atau Chief Marketing sebagai pemasar tentunya memiliki tugas merancang dan mengelola strategi pemasaran, lalu mengidentifikasi target pasar dan perilaku konsumen, lalu membangun brand awareness dan citra produk yang positif seperti produk kami eco-friendly dan juga tetap stylish meskipun eco-friendly. Lalu melakukan peningkatan pada promosi seperti promosi penjualan seperti itu ya, agar penjualan tetap terus meningkat. Jadi, secara keseluruhan proyek ini bukan hanya tentang menghasilkan aksesoris yang unik ataupun cantik, tetapi tentang mengubah kebiasaan dari membuang menjadi mendaur, dari konsumsi menjadi kontribusi. Kami berharap ide ini bisa menjadi langkah kecil untuk perubahan besar menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Baik, itu saja penjelasan kami. Saya selaku CEO dan mewakilkan teman-teman saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cantumkan juga berupa poster yang sudah kami buat.